Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan buat tutorial cara penggunaan iPhone untuk pemula. Dan sebelum kalian tonton lebih lanjut, jangan lupa untuk bantu subscribe channelnya Erika Anugrah untuk like, komen, serta share videonya. Oke, baiklah teman-teman, sesuai dengan judul kali ini aku bakalan buat tutorial cara penggunaan iPhone untuk pemula. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi di sini kita bakalan buka dulu tombol Active Touch. Nah, ini dia yang disebut dengan tombol Active Touch. Nah, di sini itu fungsinya ialah berbagai macam fungsi yang dimana sesuai dengan kebutuhan. Nih teman-teman, aku bakalan kasih tau lihat ke kalian. Nah, di sini itu yang pertama kali ada tulisan perangkat. Jadi perangkat ini di dalamnya masih ada lagi beberapa menu yang dimana di sini kunci layar yang berfungsi untuk langsung mengunci layar handphone kalian. Dan di sini ada putar layar. Nah, maksud dari putar layar ini ialah untuk memutar tipikal layar kalian. Misalkan kalian mau ke kanan, misalkan kalian mau ke kiri, bisa juga kalau misalkan kalian mau tipikal layar yang terbalik kayak gini. Nah, aku kembalikan ke potret. Lalu di sini juga ada tombol bunyikan ataupun bisukan. Jadi kalau misalkan kita klik, dia tuh otomatis akan seperti ini guys, nih. Nah, di sini juga ada untuk tombol volume. Kalau misalkan kita mau naikin volume bisa dari sini. Di sini juga ada untuk tombol volume turun, maksudnya mau nurunin volume. Nah, di sini juga bisa kita klik lainnya. Nah, di bagian lainnya ini ada juga beberapa menu yang dimana ada pengalih app, jepretan layar. Ini maksudnya untuk screenshot ya guys, ini seperti ini fungsi dari jepretan layar. Lalu ada SOS, lalu ada goyang. Nah, kalau misalkan mulai ulang ini, dia itu untuk kayak reboot gitu guys, mulai ulang gitu. Nah, di sini ada pintasan aksesibilitas serta keterjangkauan. Lalu kita balik lagi kembali, kita klik kembali. Nah, di sini ada tulisan pusat pemberitahuan. Nah, jadi dia tuh kayak untuk pemberitahuan gitu guys, yang ada notif untuk di depan handphone gitu. Nah, di sini ada tulisan khusus. Nah, dia tuh kurang lebih kayak gini, kayak 3D touch gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada tulisan gerakan, ini seperti ini. Nah, di sini juga ada tulisan utama. Jadi utamain fungsinya untuk kita kembali ke menu yang sebelumnya teman-teman. Kalau misalkan kita double klik pada tulisan utama, maka dia tuh bakalan seperti ini nih. Bisa kita hapus riwayat aplikasi yang pernah kita buka. Lalu di sini juga ada tulisan pusat kontrol. Ini bisa langsung kalian klik saja. Nah, di bagian pusat kontrol ini memiliki beberapa menu yang dimana kalau misalkan yang orange ini adalah mode pesawat. Kalau misalkan kita mau menonaktifkan kartu kita, bisa kalian klik. Kalau ini untuk mode pesawat. Dan kalau yang hijau ini adalah data seluler. Ini bisa kalian lihat data selulernya mati ya guys. Ini kalau misalkan aku aktifin lagi, nih maka dia muncul. Dan selain itu juga yang biru ini adalah WiFi. Dan yang ini adalah Bluetooth. Nih. Dan di bagian sebelahnya lagi kotak ini adalah untuk kotak yang dimana kalau misalkan kita sedang membuka musik ataupun sedang bekas ngebuka lagu, di sini munculnya ya teman-teman nih. Ini kebetulan aku lagi nggak buka lagu, jadi dia tampilannya seperti ini, tidak diputar. Nah, fungsi dari yang selanjutnya yang ini adalah untuk ini teman-teman, kayak kunci orientasi potret. Maksudnya kalau misalkan kita klik seperti ini, maka dia itu kalau misalkan layarnya kita balikin, dia bakalan ikut berbalik. Nah, tapi kalau misalkan kita kunci seperti ini, maka dia itu layarnya tetap tipikal potret saja. Dan yang selanjutnya di sebelahnya lagi, dia itu ada mode jangan ganggu. Nah, kalau misalkan kalian putihin seperti ini, dia itu nyala ya mode jangan ganggunya.
Nih bisa ngelihat notifnya di atas ini, dan kalau misalkan kita nonaktifkan maka dia itu jangan ganggunya mati. Nah, yang selanjutnya yang ini adalah kecerahan pada layar yang bisa kalian naik turunin. Yang sebelahnya lagi adalah volume yang juga bisa kalian naik turunin. Lalu di menu selanjutnya ada cermin layar. Cermin layar itu tampilannya seperti ini, guys. Nah, yang selanjutnya di sini ada center. Center ini yang dimana fungsinya untuk menyalakan flash pada belakang handphone, yang kayak misalkan center gitu pokoknya teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sebelahnya ini ada timer. Ini ketika diklik dia tuh langsung muncul seperti ini. Lalu yang selanjutnya lagi di sebelah timer ada kalkulator. Ketika diklik langsung muncul kalkulator. Lalu yang selanjutnya lagi ada gambar kamera gitu di sebelah kalkulator. Kalau misalkan kalian klik dia tuh langsung muncul ataupun beralih ke kamera. Nih guys, nih. Lalu di bagian bawahnya yang ini adalah baterai, yang dimana kalau misalkan kita mau mode daya rendah tinggal kita klik saja, maka dia tuh bakalan tampilan seperti ini kayak warna kuning gitu nih. Bisa kalian lihat kalau misalkan mode daya rendah di bagian baterainya warna kuning gitu ya guys. Dan kalau misalkan kita nonaktifkan dia bakalan beralih lagi ke warna putih. Ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang di sampingnya ini adalah rekaman layar, dan di sini kebetulan aku lagi rekam layar, maka dia itu bakalan kedap-kedip seperti ini teman-teman. Nih bisa kalian lihat. Dan kalau misalkan kita nggak lagi rekam layar maka dia tuh tombolnya nggak kedip-kedip seperti ini. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada pembaca label NFC. Dan teman-teman nggak hanya itu aja, di bagian pusat kontrol ini juga bisa kalian atur menu-menunya, yaitu cara ngaturnya. Yang pertama kali kalian buka pengaturan dan kalian scroll ke bawah, kalian cari tulisan yang ada tulisan pusat kontrol ini, lalu kalian klik. Nah teman-teman, jadi yang di bagian kontrol yang disertakan ini ialah yang akan ditampilkan di pusat kontrol. Ini aku liatin ya guys, ini pusat kontrol nih, bisa ngeliat menu-menunya. Dan kalau misalkan kalian seandainya nih mau tambahin lagi, kalian bisa klik saja. Misalkan di sini aku tambahin alarm, tinggal aku klik saja tanda tambah warna hijau ini. Nah, maka dia itu bakalan muncul ke bagian pusat kontrol, dan selanjutnya tinggal kita klik saja di bagian pusat kontrol. Nah, di sini udah ada ya teman-teman logo alarmnya. Dan kalau misalkan seandainya aku mau ngehilangin beberapa yang ada di pusat kontrol, tinggal aku klik saja tanda min warna merah ini, misalkan ini nih, klik hapus. Nah, maka dia itu nggak muncul di bagian pusat kontrol. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih fungsinya seperti ini, dan pusat kontrol ini juga bisa kita atur ya teman-teman. Misalkan kalian mau nambahin yang lainnya juga bisa ya guys. Dan kalau misalkan menu-menunya yang nggak kalian mau tambahin, tinggal kalian klik hapus saja seperti ini. Maka dia itu bakalan hilang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya tentang cara penggunaan iPhone untuk pemula. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan mau request video lainnya bisa komen di video ini. See you next video, bye bye.